Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Sahabat surga yang Allah muliakan, pada kesempatan sore ini saya ingin berbagi cerita mengenai obrolan santai saya dengan seorang rekan selama perjalanan kami dari Cibitung ke Cikampek. Awalnya obrolan ini seputaran pertanyaan sang teman tadi. Beliau bertanya, untuk apa sih kita diciptakan? Untuk apa sih Allah menciptakan manusia? Secara spontan saya menjawab bahwa Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian beliau meneruskan pertanyaannya, apa saja ibadah yang kita harus lakukan sesuai dengan perintah Allah. Kemudian secara singkat saya menjelaskan bahwa ada ibadah-ibadah pokok atau mahdoh seperti sholat, zakat, saum, dan ibadah haji, serta berbagai ibadah mahdoh lainnya yang bisa kita laksanakan dalam keseharian, baik itu kerja, baik itu menolong orang, baik itu bersosialisasi dengan teman dan tetangga, dan banyak lagi jenis ibadah yang jika kita niatkan lillahi ta'ala insya Allah akan bernilai ibadah. Kemudian beliau melanjutkan pertanyaannya dengan sebuah pertanyaan yang sama sekali tidak saya duga, yaitu mengenai sholat. Beliau bertanya, kenapa ada orang yang sudah sholat tapi hidupnya masih semrawut, ekonominya masih berantakan, sementara di sisi lain ada orang yang tidak sholat, hidupnya juga seperti tidak teratur, kadang bahkan ada yang pemabuk, penjudi, tapi seolah-olah dia itu dimudahkan dalam tanda kutip dalam hal keuangan. Secara normatif saya menjawab bahwa sholat memang bukan untuk kaya. Sholat hanya semata ditujukan kepada Allah, bukan untuk mendapatkan kekayaan. Tapi ternyata jawaban itu tidak membuat beliau puas. Jadi selama perjalanan itu kami terlibat pembicaraan yang sangat mengasihkan, dan sampai pada akhirnya saya juga kepikiran, benar juga kenapa kita yang sehari semalam 5 kali menyembah Allah yang Maha Kaya, sholat dengan berbagai sunnahnya, kadang-kadang kita tambahkan sunnahnya juga, tapi sepertinya tidak ada implikasi kepada kehidupan duniawi kita dalam tanda kutip. Apa masalahnya? Lama kemudian kami terdiam untuk mentafakuri apa sebenarnya yang salah dengan sholat kita. Bukankah sholat itu adalah sebuah thariqah yang paripurna, di mana ketika sholat kita mengaktifkan seluruh potensi kita, bacaan kita, gerakan kita, bahkan hati kita, kesadaran kita tujukan kepada Allah yang Maha Kaya. Tapi ternyata masih banyak di antara kita yang belum sampai pada titik di mana sholat itu sebagai wasilah datangnya pertolongan Allah. Kemudian saya terpikir sebuah nasihat yang pernah saya terima, bahwa sholat itu seperti kita makan. Kalau kita makan pasti akan kenyang, tapi sejatinya makan itu bukan hanya untuk kenyang. Kualitas makanan, waktu makan, kemudian cara kita makan, itu juga berpengaruh terhadap output dari makanan itu. Ketika makanan yang kita makan, makanan yang berkualitas, bergizi, bervitamin, kita makannya tepat waktu, teratur, insya Allah
makanan itu akan menjadi energi bagi kita untuk beraktivitas. Sebaliknya, ketika makanan yang kita makan itu asal-asalan, tidak mengandung gizi, tidak bervitamin, asal kenyang saja dan makannya pun di sembarang waktu, sangat mungkin makanan yang kita makan itu tidak menjadikan kita sehat, malah justru sangat mungkin makanan itu menjadi sumber penyakit bagi kita. Dari sini kemudian kita kaitkan dengan sholat tadi. Kalau sholat tadi diibaratkan makanan atau asupan bagi kita, maka hanya sholat yang berkualitas saja yang akan mampu menjadi wasilah datangnya pertolongan Allah. Mungkin kita sudah sholat, tapi kayak makanan tadi, sholat kita tidak berkualitas sehingga tidak memiliki energi, tidak menghasilkan energi untuk kita mendapatkan daya ilahiyah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat itu sejatinya harus melingkupi 3 aspek, yaitu rukun kauniyah, rukun ucapan, kauliyah maksud saya. Ucapannya, bacaannya, doanya harus fasih, harus mantap sehingga akan berkesan, menimbulkan kesan kepada hati dan kesadaran kita. Kemudian ada rukun fi'liyah, gerakan kita pun harus sempurna sehingga kita bisa memaknai setiap gerakan sholat kita itu sebagai suatu yang bermanfaat bagi kesadaran jiwa kita. Dan terlebih lagi adalah rukun qalbiyah, itu kehadiran hati mutlak adanya, harus ada, hadir ketika kita sholat. Nah, ini yang mungkin kita sering lupa. Bacaan kita kadang-kadang sangat fasih, sempurna, gerakan kita pun bagus, tapi kadang kita luput untuk menghadirkan hati kita sehingga sholat kita tidak berkesan dan kurang bermakna. Seperti makanan yang kita makan hanya mengenyangkan tapi tidak menghasilkan energi untuk kita. Itu sangat mungkin. Jadi sekali lagi bahwa kalau ada orang sholat, kita sholat tapi masih belum menghasilkan efek positif bagi kita, sangat mungkin sholat kita harus ada yang diperbaiki, harus ada yang disempurnakan, baik itu bacaannya, baik itu gerakannya, terlebih kehadiran hati kita itu mutlak harus ada pada saat kita sholat. Dari sini kemudian kami mencoba memahami korelasi antara makanan yang tadi, makan yang bergizi yang menghasilkan energi bagi kesehatan kita, dan sholat yang berkualitas yang akan menjadi wasilah datangnya kebaikan dan kebahagiaan dari Allah serta pertolongannya. Semoga ini menjadi inspirasi bahwa untuk menjadikan sholat sebagai wasilah penolong dari Allah adalah dengan sholat yang berkualitas, sebagaimana juga